Oh ya udah, coba kamu bikin assignment 12 lembar minimal, ceritain tentang perusahaan kalian. Akhirnya aku ceritain bla bla bla. Guys, udah bawa bekal kopi. Kemarin mohon maaf belum jadi ke perpustakaan karena kesorean. Setelah itu aku ada kegiatan dan pas ke perpus ternyata udah tutup. Hari ini hari Minggu, aku nggak tahu ditutup atau enggak. Tadi pengen telepon, tapi aku langsung jalan aja nih. Karena sesuai janjiku, hari ini aku pengen ngobrol sama kalian semua yang sudah memberikan saran yang baik ataupun yang kurang baik. Jadi aku sudah kompal semuanya. Bukan aku, by the way, tapi timku sudah kompal semuanya. Ada Kenneth dan juga Mr. Poncho. Dan hari ini mau aku obrolin sama kalian, ya. Di sini aja. Ini aku udah bawa bekal pisang sama kopi buat sarapan. Bentar ya. Sini aja kali ya. Basah. Bekas hujan. Apalah. Gimana? Mantap. Jadi kangen Tani ya. Mantap. Oke, aku akan ambil handphonenya dulu. Hari ini cuacanya agak cerah, walaupun sejuk-sejuk gitu. Ini dia. Oke, kita mulai ya. Mari kita mulai. Pertama-tama aku pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah nonton vlog aku. Kalau memang gambarnya agak goyang, memang karena aku megang sendiri. Terus aku pengen kasih tahu ke kalian juga, kalau memang tujuanku bikin vlog itu bukan seperti orang yang pengen bikin show sendiri atau pengen jadi program yang harus kalian nonton. Cuma aku mikir kita kan dari dulu sering banget jalan-jalan, bukan cuma aku tapi kalian juga. Kita sering banget kumpul sama teman-teman, kita punya banyak pengalaman yang kadang-kadang jadi terlupakan karena tidak ada memorinya. Ini ganggu ya kopinya, sorry. Karena tidak ada memorinya. Mungkin cuma ada foto beberapa. Dan sekarang zaman sudah semakin canggih, ada YouTube, ada vlog juga. Aku pengen mengabadikan dan menyimpan memorinya untuk nanti 5 tahun, 10 tahun kemudian ketika punya anak ataupun ketika berkumpul sama keluarga, bisa kita ulang lagi tayangannya dan menjadi memori yang indah. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau ternyata bisa menjadi sesuatu yang menarik buat kalian, ya itu bonus. Kalau ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kalian terinspirasi ataupun memotivasi kalian, ya itu juga bonus buat aku. Makanya sampai sekarang ini aku tidak punya kameramen profesional, aku tidak hire editor profesional juga. Semua karena memang aku lakukan ketika aku ada waktunya, ketika momennya juga pas dan tidak dipaksakan. Jadi tayangan yang aku berikan semuanya murni fun atau kalau bisa mengedukasi kalian gitu ya. Anyway, sekarang juga udah pakai tripod. Cuma kan tetap aja ya, kalau lagi jalan kan goyang-goyang. Ya mau gimana lagi gitu. Aku yang harus latihan tangan kayaknya supaya diem gini. Suruh lebih banyak nge-gym. Oke. Ini ada beberapa. Jordi, jangan Frank yang lebih tua. Kalau dia jantungan gimana di negara orang. Kalau sesama usia no problem, thank you.
terima kasih sarannya. Aku di sini memang anak yang paling muda. Teman-teman sepantaranku mungkin di atas 40, ada yang 54 juga. Dan aku nyaman banget sama living group aku yang sekarang karena mereka tuh lebih kayak orang tua buat aku. Bahkan dia bilang katanya anaknya dia yang paling dewasa pun umurnya 25, hanya beda 2 tahun sama aku. Jadi aku diemong banget di sini. Aku berasa punya keluarga di sini. Mereka super baik. Mereka ya seperti orang tua jadinya di sini buat aku. Mereka banyak ngajarin aku juga. Dan kalau memang mereka kalau kamu bilang katanya nanti kalau dia jantungan, ini aku mau share info aja. Kalau sebelum masuk ke sini, setiap orang itu harus medical check up dulu. Punya riwayat penyakit apa. Jadi ada satu platform namanya color.com. Kita nggak boleh check-in kamar kalau kita tidak punya account di situ. Bahkan aku harus mengisi secara rinci keturunanku. Misalkan mama, papa masih ada atau enggak, punya riwayat penyakit apa, kalau tidak punya riwayat penyakit apa-apa, meninggalnya kenapa, terus kemudian kalau memang punya riwayat penyakit apa, meninggalnya juga kenapa, kakakku punya riwayat penyakit apa, itu mesti diisi secara rinci. Karena mereka detail banget pengen nanya tentang kesehatan kamu. Bukan cuma tentang COVID ya, tapi ini secara rinci kamu punya penyakit dalam apa. Dan puji syukur teman-temanku semuanya sehat, jadi kelihatan kategorinya di print gitu di ruangan. Sampai kepada makanan-makanan yang kita tidak boleh ataupun boleh makan. Ada yang lactose allergic, aku seafood allergic juga. Kemarin pun temanku pas aku lagi makan, Jor stop jangan dimakan, ada salmonnya gitu. Jadi kita sudah peduli satu sama lain. Dan puji syukur mereka tidak ada yang punya riwayat penyakit yang tidak bisa kayak jantungan gitu. Dan kalau kamu ada juga yang bilang katanya kalau di sini kalau bikin video harus minta izin dulu untuk ditayangkan. Aku sudah bilang ke mereka, sudah minta izin ke mereka untuk ditayangkan. Mereka tahu aku di Jakarta kerjaannya sebagai apa. Kemudian mereka tahu kalau aku ngevlog juga. Jadi mereka bilang, oke Jor, kalau mau ngevlog udah punya peraturannya. Kalau mau ngevlog bolehnya kapan? Di saat di luar jam belajar. Kalau lagi di luar diskusi baru boleh ngevlog. Kalau nggak kita fokus ya ke pelajaran. Dan kita sudah sepakati itu. Dan ketika aku ngeprank mereka mereka malah happy banget karena aku dipanggilnya di sini funny guy. Terus anak yang paling muda, si tukang bacot, tukang lawak di sini bilang ya. Karena aku ya gitu jadi icebreaker supaya nggak terlalu tegang. Kadang-kadang aku bercandain mereka dan aku punya video di mana ketika mereka ngelihat muka mereka waktu mereka di prank. Ya videonya. That's just funny. That's the result of your coach. You see, she's good. Ini ada juga yang bilang, Hari Prastyo, US schools require all the staff and students to wear a mask, especially for indoor activities, even when they are vaccinated. Iya, memang iya. Kalau di kelas juga selalu pakai masker. Cuma ini di taman, jadi sudah tidak pakai masker dimanapun. Dan itu bukan cuma sekolah aja, di semua area juga kayak gitu. Terus ini siapa sih gagal paham, ada dari Adri Rifai. Hai Adri, aku boleh kenalan nggak? Kenalan ini juga yang aku pakai pada saat aku memperkenalkan diri di kampus. Karena kita dikasih kesempatan satu orang 15-20 menit di dalam living group untuk bisa menceritakan diri kita, silsilah hidup kita, silsilah bisnis kita juga. So aku kenalinnya begini, kayak hai, namaku Jordi, lengkapnya Evan Jordi Onsu, lahir dan besar di Jakarta, sekarang usianya 28 tahun. Aku dan kakakku mempunyai usaha yang namanya Geprek Bensu di tahun 2017. Usianya baru 5 tahun, hampir 5 tahun. Dan aku memulai semuanya dari nol. Dan ini bukan jadi sebuah usaha hasil dari keturunan orang tua kita,
Itu penting banget. Soalnya waktu aku aku ngomong kayak gini ya, karena buat kalian yang belum tahu gimana caranya aku bisa keterima di sini. Pertama pasti aku beruntung. Yang kedua, aku apply itu tahun lalu, tahun 2020, sekitar bulan April, waktu COVID lagi tinggi-tingginya. Aku mikir, wah nggak banyak yang bisa dikerjain di Jakarta, kayaknya aku harus belajar deh. Karena aku merasa 4 tahun ini kita stuck banget. Aku cuma dengar dari orang-orang yang ada di sekitarku. Aku pengen pikiranku lebih terbuka lagi tentang bagaimana sih bisnis ataupun usaha di seluruh dunia ini, apa yang mereka lakukan, strateginya seperti apa, how to handle, how to solving problems gitu. Aku pengen banget tahu kenapa orang-orang di luar katanya bisa lebih maju daripada orang-orang di Indo. Walaupun ya banyak banget orang Indo juga yang hebat-hebat, tapi aku pengen banget belajar lebih lagi. Dan sekarang juga aku masih kuliah di Jakarta juga. Doain semoga kuliahnya lancar. Tahun depan harusnya wisuda. Terus ketika aku apply di sini, mereka tanya ke aku dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Mereka harus kita masukin omset kita berapa, terus pengalaman kita apa aja, terus perusahaannya apa dan isinya apa aja. Itu harus dijelasin semua di sana. Terus mereka bilang, Jordi bisa kita panggil Zoom call nggak gitu. Jadi program direkturnya akhirnya Zoom call sama aku. Dia tanya, waktu itu umurnya masih 26, ini dari mana ya, kurang ini istilahnya ya, kurang lebihnya kalau pakai bahasa ini, lo dapat perusahaannya dari mana ya, lo anak keturunan keberapa, penerus keberapa, terus omsetnya ini dari tahun ke tahun, gimana caranya lo bisa naikin omset kayak gini gitu. Ya aku bilang kita mulai semuanya dari nol. Aku dan kakakku juga memulai semuanya dari dasar sekali. Ini bukan harta keturunan dari orang tua kita, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu usaha untuk kelak diturunkan ke anakku, ke anaknya Koruben, ke anaknya Ciripka, ke anaknya Koijul gitu. Karena kita 4 bersaudara. Semoga ini bisa menjadi sesuatu tabungan investasi buat anak cucu kelak, ya mudah-mudahan. Terus akhirnya dia bilang, oh ya udah coba kamu bikin assignment 12 lembar minimal, ceritain tentang perusahaan kalian. Akhirnya aku ceritain bla 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 dan akhirnya diterima. Itu dia tentang aku sedikit. Sekarang ini apa yang kita kerjakan di Jakarta. Ini masih perkenalan diriku ya, buat siapa namanya tadi, Adri Rifai. Sekarang ini kita punya usaha ada 2. Yang pertama ada namanya OPP, itu lahir di tahun 2017. Kemudian ada lagi MOP, lahirnya di tahun 2019. OPP sendiri berdiri karena adanya Geprek Bensu. Sekarang kurang lebih ada sekitar 160 outlet di seluruh Indonesia. Di Hong Kong kita punya 1 outlet di Kuala Lumpur, Malaysia. Soon to be akan buka di Dubai. Di akhir pandemi ini sebenarnya sudah siap, cuma aku nggak yakin bakalan bagus ya, masih gambling sih gitu. Dan dari situ kita mengembangkan bisnisnya ke bakso, ada bensu bakso, ada bensu nugget, bensu sosis, bensu otak-otak, ada bensu Sunda, ada bensu segar, ada GB Express juga, ada ben snack dan lain sebagainya. Kemudian bisnis lainnya adalah kita punya Media On Superkasa. Itu adalah sebuah platform digital. Kita bilangnya digital vision karena kita nggak bisa bilang itu vlog, karena di dalamnya ada berbagai macam program. Mungkin bisa dibilang kita yang pertama di Indonesia saat itu. Sekarang mungkin ada beberapa pilihan di Indonesia. MOP sendiri berdiri 2019 setelah adanya YouTube Geprek Bensu Indonesia. Di dalam YouTube Geprek Bensu Indonesia sendiri ada berbagai macam program yang menyangkut mengenai geprek bensu, sampai akhirnya
kita putuskan untuk mengembangkan ini menjadi sebuah media. Sekarang kita punya MOP, di dalamnya ada happening juga, itu ada event creator. Kita pernah bikin konsernya Ivan Gunawan, kemudian kita juga pernah bikin konsernya Ayu Ting Ting yang sampai sekarang dipospon sampai batas waktu yang belum ditentukan, sampai kita boleh membuat konser lagi di Jakarta. Kemudian dari sana berkembang menjadi talent management juga, ada Veteran Peto Putra Onsu. Kemudian kita juga membantu untuk memproduksi platform YouTube teman-teman, ada Kak Ivan, ada Kenta, dan lain sebagainya. Kita juga produce beberapa TV komersial buat brand di Indonesia. Jadi itu dia kurang lebih, ada OPP dan MOP. Terus itu dia mungkin perkenalanku sekarang. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa ditanya lagi ya. Ada dari Gunawan, dia bilang mau kuliah atau ngevlog sih. Sumpah ya, saya tidak subscribe ini account, kenapa warawiri di timeline saya tiap hari. Kagak tahu dia tanya YouTube. Tapi aku jelasin sedikit. Jadi aku tuh biasanya ngevlog, aku udah cerita kok sebelumnya. Kamu nonton aja lah di vlog sebelumnya. Sebelumnya kita udah cerita tentang kapan aja aku waktunya buat ngevlog. Terus biasanya aku stok buat beberapa episode. Nanti baru ditayanginnya pendek-pendek. Tur cuma di jalan doang, nggak masuk ke bangunannya, kurang menantang. Yaitu karena memang turnya buat wisata aja, bukan buat cari hantu beneran di sana, karena udah nggak boleh dan itu udah menjadi tempat yang dikelola oleh pemerintah, jadi tidak boleh sembarangan masuk gitu. Ada yang bilang hati-hati minum obat tidur bisa ke jantung dan akhirnya tidak bangun lagi dari desrah parah. Iya, terima kasih untuk mengingatkan. Aku minum obat tidurnya waktu kemarin pas cuma jet lag aja. Soalnya waktu pertama kali nyampe aku cuma punya waktu sehari buat penyesuaian jet lag. Habis itu aku harus langsung masuk kuliah dan kagak dikasih napas bro, langsung gitu. Ganti dong kameranya, puyeng nontonnya goyang-goyang mulu. Tadi aku udah jelasin ya. Terus tadi ada yang nanya, ceritain dong Uncle proses untuk keluar negerinya kayak gimana, bahkan di mana-mana masih pandemi kok bisa dapat visa. Visaku sudah ada dari tahun 2017. Jadi waktu mau masuk sini pun syaratnya udah punya visa dan udah vaksin 2 kali. Terus kalau untuk diterimanya tadi aku udah cerita ya gimana bisa diterima di sini. Ada yang bilang Salvox sama jam tangannya miliaran, Wak. Nah ini dia jam tangannya. Beli jam tangan tuh buat investasi. Percaya atau enggak, tapi beneran buat investasi, karena beli jam tangan itu gampang banget buat dijualnya dan harganya selalu naik. Asalkan kamu beli seri yang memang limited ataupun kamu beli seri yang memang harganya akan selalu naik. Jadi kamu searching dulu, pastiin setiap kamu mau beli, kamu lihat dulu potensinya jam tangan ini akan kayak gimana. Dan aku sudah sering kalau harganya lagi naik aku jual, ntar aku tukar yang lain yang lebih murah, dapat untung, ntar aku simpen untungnya, kurang lebih kayak gitu. Terus sama kayak pengalaman aku dulu kerja di luar juga gitu, seneng banget lihat orang Indo tapi masya Allah responnya cuek bebek, padahal sama-sama kerja di negeri orang. Aku nggak komen apa-apa lagi soal itu, soalnya kalau aku bilang semua orang Indo cuek, nggak juga. Banyak banget DM yang masuk ke aku untuk ngejakin ketemu di sini. Ada yang ngundang ke restorannya juga. Terima kasih banyak buat kalian. Nanti kalau waktunya sempat keburu, aku akan main ke sana ya. Soalnya biasanya kalau punya waktu kosong, teman-teman pada ngajakin jalan, kayak hari ini pada ngajakin nonton baseball dan lain sebagainya, kurang lebih. Mereka akan ngabisin waktu bareng-bareng kalau ada waktu yang bisa dipakai. Jordi rambutnya bagusan pendek. Oke, kenapa rambutnya aku panjang? Jadi ini aku juga spill ke kalian.
Aku manjengin rambut kayak gini cuma butuh waktu, ini udah beberapa kali potong, cuma butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Karena aku lagi develop satu multivitamin buat badan kita yang bisa membooster imun tubuh, dan juga di dalamnya sudah ada kandungan-kandungan yang bisa bikin kulit kamu tambah putih, halus, tanpa harus pakai krim malam. Ini aku nggak pakai krim malam apa-apa sama sekali. Terus bikin rambut kamu cepat panjang, kuku kamu tambah kuat. Nanti aku akan segera jual. Sekarang lagi proses BPOM-nya. Oke guys, terima kasih untuk Q&A-nya kali ini sudah ditonton. Nah, ini lumayan panjang nih, ada mungkin 15 menit kali. Setelah ini aku akan ngajak kalian lagi di hari liburku untuk jalan-jalan, mungkin di sekitar kampus, mungkin keluar. Terima kasih buat semua yang udah nonton dan juga supportnya, komen-komen kalian yang baik ataupun yang tidak, karena aku senang banget kalau ternyata ada yang kasih saran-saran walaupun itu kurang baik. Jadi aku akan membuat itu sebagai introspeksi buat aku untuk segera diperbaiki gitu ya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Sampai ketemu lagi. Dah.